Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memberikan video mengenai verbal function dan academic skills. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ya. Sebelumnya kami ada beberapa tim. Yang pertama saya sendiri Kairunisa. Yang kedua ada teman saya Melisa. Dan yang ketiga ada teman saya Wita Syafitri. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan ya. Yang pertama yaitu proses verbal function. Pada belahan kiri, itu telah terbukti bahwa belahan kiri itu lebih siap untuk memproses informasi dengan cara yang lebih analitis, logis, atau beraturan. Belahan kiri itu lebih terkait erat dengan pemrosesan yang melibatkan ucapan, bahasa, dan perhitungan. Perbedaan dari kemampuan membaca itu mungkin bisa disebabkan oleh perbedaan hemisferitas dan cedera otak yang mengakibatkan gangguan bicara itu dapat terjadi dalam proses perkembangannya. Apakah kamu tahu bahwa studi tentang bahasa isyarat dengan individu yang rusak otak itu memungkinkan perspektif lain dari spesialisasi hemisfer? Kenapa? Karena itu merupakan kombinasi dari elemen visual spasial dan bahasa. Artinya apa tuh? Artinya itu, belahan kiri itu terbukti lebih siap untuk memproses informasi dengan cara yang lebih analitis, logis, atau berurutan. Dan bahasa merupakan alat yang sangat baik untuk pemrosesan tersebut. Terus ada juga studi autisme, di mana studi autisme itu menunjukkan efek lateralisasi pada bahasa. Lateralisasi abnormal penyebab defisit bahasa. Gangguan bahasa pada autisme dapat dikaitkan dengan belahan kiri yang tidak berkembang sebagai area khusus untuk keterampilan bahasa. Selanjutnya, tabel fungsi belahan kanan dan kiri serta fungsi verbal dan nonverbal. Dalam fungsi nonverbal yaitu persepsi kedalaman atau deep perception, dalam fungsi verbal pidato. Yang kedua, dalam fungsi nonverbal persepsi melodi, dalam fungsi verbal kemampuan umum atau bahasa atau lisan. Yang ketiga, tactile perception atau taktil persepsi atau integrasi. Dalam fungsi verbal, kemampuan perhitungan atau aritmatika. Yang keempat, dalam fungsi nonverbal, haptic perception atau haptik persepsi. Dalam fungsi verbal disebut juga abstrak, lisan, pikiran atau komposisi. Abstrak, lisan, dan pikiran. Selanjutnya, dalam fungsi nonverbal ada pengenalan suara yang dalam fungsi verbal disebut juga menulis atau komposisi. Selanjutnya, ada dalam fungsi nonverbal ada nonverbal sound atau pengenalan suara, dan di dalam verbal function atau fungsi verbal menulis atau komposisi. Selanjutnya ada recognition motor integration atau nonverbal motor integrasi dalam fungsi nonverbal, dan dalam fungsi verbal yaitu motor kompleks motor fungsi. Selanjutnya ada visual kinerja atau visual constructive performance atau visual kinerja konstruktif yang dalam fungsi verbal yaitu tubuh orientasi. Dan yang terakhir ada pola pengakuan atau pattern recognition dalam fungsi nonverbal, dan dalam fungsi verbal dikatakan kewaspadaan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Melisa. Nah, baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini kita akan melihat tabel fungsi dari lateralisasi hemisfer kiri, di mana processing modesnya memiliki sequential, temporal analytic, dan verbal fungsinya memiliki speech. Lalu ada general language or verbal abilities, di mana memiliki calculation or arithmetic, abstract verbal thoughts, writing, complex motor functions, body orientation, vigilance. Nah, learning memorinya ada verbal associates, short-term verbal recall, abstract and concert words, dan verbal meditation or rehearsal, learning complex motor function. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa bukti menunjukkan asimetri hemisfer juga terkait dengan jumlah informasi yang dikodekan sebelumnya, yang harus digunakan untuk menafsirkan informasi sensorik yang masuk. Lateralisasi fungsional bervariasi sebanding dengan tingkat transformasi yang telah terjadi sebelum pengkodean. Singkatnya, kemudian tampaknya asimetri hemisfer dalam fungsinya lebih jelas dibuktikan dalam tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan tingkat tinggi, atau ketika informasi yang masuk harus ditafsirkan berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Slide berikutnya, kita memiliki Benton melaporkan risiko gangguan bahasa untuk laki-laki 10 kali lebih besar daripada kohort perempuan. Kemampuan spesialis superior laki-laki dan fasilitas verbal yang relatif lebih besar dari perempuan telah dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin dalam spesialisasi hemisfer yang timbul dari seks spesifik steroid, yang mana disebut dengan perbedaan jenis kelamin dalam lateralisasi. Di sini dapat dijelaskan bahwa sejauh mana perbedaan jenis kelamin genetik hormonal bertanggung jawab atas lateralisasi hemisferik masih diperdebatkan. Menurut Makobi 1966, banyak perbedaan neuropsikologis antara pria dan wanita normal telah dilaporkan yang berhubungan langsung dengan apresiasi literalisasi fungsi otak. Sebagai contoh, kemampuan spesial superior laki-laki dan fasilitas verbal yang relatif lebih besar dari perempuan telah dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin dalam spesialisasi hemisfer yang timbul dari seks spesifik steroid. Menurut Dean 1985. Dan juga dikatakan bahwasanya hemisfer untuk bahasa juga telah diamati lebih awal pada pria daripada pada wanita, yang menunjukkan lateralisasi yang kurang konsisten sepanjang rentang hidup mereka, menurut Levi 1973 dan 1978. Nah, untuk slide berikutnya, kita masuk ke materi pemeriksaan verbal function. Di sini dikatakan, lateralisasi bahasa untuk pasien cacat bahasa ketika diukur secara pendengaran mirip dengan yang dilaporkan untuk normal. Namun, ketika lateralisasi bahasa disimpulkan dari presentasi visual atau solid visual fields, sebagian besar penelitian menunjukkan superioritas field visual kanan yang lebih kecil serta ukuran neuronal diferensiasial dari jalur visual untuk materi linguistik pada pasien cacat bahasa daripada ditemukan untuk kontrol normal. Nah, di sini dijelaskan bahwa pandangan yang paling sering diartikulasikan berspekulasi bahwa gangguan terkait bahasa dapat diakibatkan oleh representasi bilateral fungsi bahasa di otak, dan dengan demikian beberapa bentuk persaingan antara belahan otak. Menurut Arnett 1976 dan Orton 1937. Dengan demikian, data ini akan menunjukkan bahwa lateralisasi bahasa untuk pasien cacat bahasa ketika diukur secara pendengaran mirip dengan yang dilaporkan untuk normal, menurut Dean dan Hua 1982. Namun, ketika lateralisasi bahasa disimpulkan dari presentasi visual atau split visual field, sebagian besar penelitian menunjukkan superioritas field visual kanan yang lebih kecil serta ukuran neuronal diferensial dari jalur visual untuk materi linguistik pada pasien cacat bahasa daripada itu ditemukan untuk kontrol yang normal, menurut Kersner 1977, Marcel Katz dan Smith 1974, serta Marsen dan Rajan 1975. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes variable function. Tes variable function ini terdiri dari 3. Yang pertama ialah tes WADA. Tes yang melibatkan injeksi amital
intrakoratit ke satu belahan bumi atau yang lain, yang dianggap sebagai ukuran paling tegas dari spesialisasi fungsional hemisfer. Penggunaan metode ini dengan subjek yang pada dasarnya normal dipertanyakan. Namun, kemajuan baru-baru ini dalam teknologi pencitraan saraf yang menggunakan tomografi emisi positron atau PET dan pencitraan resonansi magnetik atau MRI telah memungkinkan korelasi anatomi fungsional yang lebih tepat di area sensorik dan motorik primer dan sekunder otak manusia. Yang kedua ialah teknik mendengarkan dikotik. Belahan dominan untuk rangsangan tertentu disimpulkan dari ingatan atau pengakuan rangsangan spesifik yang lebih konsisten yang disajikan ke telinga yang berlawanan dengan belahan bumi. Maksudnya di sini ialah asimetri pendengaran untuk berbagai rangsangan verbal dan non-verbal dinilai. Secara spesifik, keunggulan telinga diukur ketika rangsangan yang berbeda disajikan secara bersamaan ke setiap telinga. Dengan cara ini, perbedaan hemisfer disimpulkan karena ada yang lebih banyak kontralateral daripada koneksi saraf ke telinga belahan ipsilateral, dan input ipsilateral dari satu telinga diblokir oleh rangsangan simultan yang disajikan ke telinga kontralateral. Yang ketiga ialah teknik split visual field. Maksudnya ialah mendengarkan paradigma sepihak, yang dimana teknik ini mirip dengan paradigma mendengarkan dikotik dalam hal asumsi neurologis, karena visual half field pada manusia secara kontralateral dilayani oleh belahan otak. Rangsangan yang disajikan kepada satu visual field, misalnya kanan, memiliki akses istimewa ke belahan otak yang berlawanan. Selanjutnya ialah academic skill. Pada tahapan perkembangan neuropsikologis, tepatnya pada tahap keempat dimulai sekitar waktu kelas 1 atau 2. Pada tahap ini, daerah pada otak yang disebut tersier dari lobus parietal menjadi aktif. Lobus parietal tersier adalah area di mana lobus temporal, parietal, dan oksipital bersatu. Hal ini memungkinkan koordinasi dari 3 saluran input sensorik utama. Untuk membantu anak memahami input sensorik yang masuk, stimulasi lingkungan sangat penting. Seperti pengaruh budaya, sejarah, dan sosial adalah faktor utama dalam membentuk keterampilan akademik pada anak. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari materi yang telah dipaparkan ialah manusia tidak terlepas dari verbal function dan non-verbal function. Verbal function merupakan belahan otak kiri yang telah lebih terkait erat dengan pemrosesan yang melibatkan ucapan, bahasa, dan perhitungan pada setiap individu. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan video yang kami berikan kepada teman-teman. Semoga video yang kami berikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman mengenai verbal function dan academic skills dari mata kuliah psikoneurologi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.